Halo guys, balik lagi ke channel reviewer Kere Hore. Dan kali ini gue bakal review iPhone 7 untuk pemakaian di tahun 2022-2023. Ya ini kan udah penghujung tahun gitu ya. Nah langsung gue tembak aja nih. Menurut gue iPhone 7 kalau dipakai di 2023 itu kayak ya nggak cocok buat semua orang. Nah kenapa? Simak aja video sampai habis. Nah, pertama kita bahas soal harganya dulu. iPhone 7 di tahun ini emang harganya udah murah banget. Startnya di harga 1 sampai 2 jutaan aja. Tergantung kondisi dan besaran memori. Jadi kalau kalian kere tapi mau beli iPhone dan harus banget iPhone. Harus iPhone. Hai, HP gue iPhone. HP lo apa? Vivo ya? Ups. Kelihatan norak, miskin. Itu bisa beli iPhone 7 ini. Tapi sebelum beli nonton dulu sampai habis. Oh ya, FYI yang gua review ini versi 256GB ya. Nah sebelum lupa, gue mau ingetin ke kalian kalau kalian mau beli handphone apapun itu, handphonenya mau Android, mau Apple, mau apa kek, itu usahain yang emailnya terjamin, yang sinyalnya ada gitu. Nah berikutnya kita bahas soal desain. Kalau kalian dari awal emang gak suka ciri khas desain iPhone yang begini-begini doang nih, dan kalian tuh pengennya up to date sama desain HP zaman now, HP ini tuh bener-bener gak cocok buat kalian. iPhone 7 itu layarnya udah kecil, dimensinya juga kecil, masih ada bezel, atas bawah tebal banget. Ya jadi gak modern banget lah menurut gua. Lebih ke yang sederhana aja gitu. HP ini sih emang ya berbahan dasar metal, jadi feel pas digenggam emang tetap enak. Apalagi dimensinya kecil kan. Ya tapi tetap aja sih modelnya jelek. Berikutnya kita bahas soal spesifikasi. Handphone ini sebenarnya kalau dilihat by data doang, itu spesifikasinya udah mulai ketinggalan banget. Dia masih pakai chipset A10 Fusion dengan RAM 2GB, kamera belakang 12MP, kamera depan 7MP, udah support NFC, tapi ini NFC-nya di depan ya. Aneh banget tapi suka-suka Apple lah ya. Masih ada Touch ID juga. Dan juga iOS yang disupport itu iOS 15. Ini sebabnya pas di video iPhone 8 itu lebih gue rekomendasiin buat beli iPhone 8 dibanding iPhone 7. Karena iPhone 8 bisa sampai iOS 16. Jadi kalau kalian bener-bener mau ngerasain iOS terbaru tuh ya belinya iPhone 8. Tapi kan harganya lumayan jauh ya bedanya. Meskipun gitu, gue nggak ngerasa iOS 15 ini ketinggalan banget. Gue ngerasa masih bagus-bagus aja kok. Semua aplikasi yang ada di App Store itu masih disupport sama iOS 15. Dan jalannya masih lancar-lancar aja. Yang bikin beda dengan iOS 16 itu cuma tampilannya aja sih paling menurut gue. Ya, lupa ngasih tahu. Baterainya itu 1960 mAh. Kecil banget kan. Yang konsumsi dayanya ya nanti kita bahas deh. Lanjut kita bahas performanya. Menurut gua iPhone 7 ini saat dipakai menggunakan aplikasi biasa aja gitu kayak media sosial ataupun aplikasi ringan-ringan lainnya, ini lumayan lancar, minim bug, gak nge-lag, dan smooth aja gitu jalannya. Paling ada jeda gitulah saat membuka aplikasi, tapi bukan kayak nge-lag nge-freeze gitu, cuman emang ada loadingnya gitu loh. Kita bahas dikit lagi soal iOS 15. Saat gue pakai download aplikasi yang aneh-aneh gitu, rata-rata masih pada support kok. Dan gue belum nemu yang nggak support juga sih sebenarnya. Semuanya masih pada disupport sama iOS 15. Karena iOS 15 juga termasuk baru kan. Nah, jadi untuk penggunaan biasanya, iPhone 7 ini masih lumayan bagus meskipun nggak istimewa juga performanya. Ya cukup lah, masih lancar dipakai. Nah, berikutnya kita tes untuk bermain game.
Saat bermain game Genshin Impact ternyata masih bisa jalan, masih bisa di-download maksudnya. Tapi yang gue rasain ini ternyata dia lumayan nge-lag dan gak nyaman lah mainnya. Beda banget pas gue main di iPhone 8. Di iPhone 7 ini gamenya berjalan itu tadi nge-lag meskipun udah di settingan paling rendah. Dan gue nggak merekomendasiin deh buat main Genshin Impact di iPhone 7 ini. Ya kecuali kalau kalian orang yang penyabar ya. Tapi gue penyabar juga nggak gini-gini. Nah, saat bermain game Mobile Legends, settingan grafis yang tersedia itu hanya sampai di high, gak nyampe di ultra. Meskipun begitu, high frame rate itu masih disupport kok di HP ini. Saat digunakan, benar-benar saat digunakan di dalam gamenya, misalkan kita lagi war atau ya nyerang-nyerang biasa, HP ini masih lumayan lancar dan gak ngeframe gitu pas lagi war besar. Jadi masih bisa diandelin lah. Yang nggak bisa diandelin itu di segmen berikutnya. Berikutnya kita bahas soal baterainya. Baterainya itu kecil banget, nggak bisa diandelin. Baterai itu 1960 mAh. Kecil banget kan buat zaman sekarang. Misalkan baterainya full nih pagi-pagi, siang-siang itu udah minta charge. Lalu nanti sore-sorenya juga udah nge-charge lagi. Kayak misalkan jam 6 gitu. Jadi ya nge-charge-nya 3 kali sehari. Kalau pemakaian ringan pun paling ya mungkin bisa 2 kali sehari sih, atau malah 1 kali sehari. Tapi tetap aja 3 kali sehari itu banyak banget. Kayak resep dokter lama-lama. Nah, berikutnya kita bahas soal kameranya. Menurut gua, kamera iPhone 7 ini di harga 1-2 jutaan itu tergolong lumayan bagus. HP-nya ini dibekali dengan kamera 12 megapiksel, aperture f1.8, PDAF, dan juga udah ada OIS. Emang hasil tangkapan gambarnya ya cenderung biasa aja sih. Ya bagus sih. Kalian lihat dulu deh hasilnya. Di kondisi ekstrim, kayak misalkan kondisi itu lagi terlalu panas terik gitu misalkan, ya kameranya mulai kesusahan sama kontrasnya. Dan juga saat dipakai mode HDR itu nggak terlalu membantu sih, tapi dikit doang ngebantunya. Lalu saat kita pakai di kondisi gelap, ya tentu saja banyak noise. Apalagi HP ini nggak punya mode malam, makin menjadi-jadi dah. Lah terus yang bagus apanya? Yang bagus itu di perekaman videonya. Di harga 1-2 jutaan, jarang banget ada handphone baru dengan OIS dan PDAF. Jadi biasanya video yang ditangkap itu tuh guncang-guncang dan pindah fokusnya tuh kasar banget. Di iPhone 7 ini, perekaman videonya itu menurut gua smooth banget dan juga guncangan lumayan keredam sama OIS-nya. Perpindahan objeknya juga udah bagus kok menurut gua. Nah ini kamera belakangnya punya rekaman. Ini gua nggak pakai stabilizer dan cuma ngandelin tangan aja, sama lagi jalan kaki. Nah kaki gua, oh itu dia. Nah, menurut gue ini tuh penting karena ya gue pribadi sih sebenarnya suka ngerekam video ya. Dan juga kan sayang gak sih, misalkan kita punya HP kameranya bagus, menangkap gambar dengan detail, tapi pas ngerekam video ya jernih sih, tapi guncang-guncang gitu kayak gempa. Kan jadi nggak estetik ya. Jadi kayak aneh banget, ini kenapa nih? Tangan tremor apa gimana, nggak makan? Nah, lalu untuk kamera depannya itu sebenarnya mirip sama iPhone kebanyakan ya. Kamera depannya itu nggak ada efek aneh-aneh, kayak efek beautify itu nggak ada, natural aja dan realistis. Jadi kalau kalian mau menipu diri sendiri, tidak bisa. Nah, bener kan apa kata gua?
iPhone 7 itu udah bukan buat semua orang. Apalagi buat yang nggak tahan sama baterai kecilnya dan pingin banget main Genshin Impact. Tapi kita perlu ingat kalau harga iPhone 7 ini sisa 1-2 jutaan doang. Yang berarti iPhone 7 sekarang itu masuk ke ranah entry level. Yang kalau kita bandingin sama HP baru entry level lainnya, itu ya iPhone 7 masih kalah sih sebenarnya di kapasitas baterai yang kecil dan juga yang layarnya yang ikutan kecil juga. Tapi masih ada sisi positifnya kok. HP ini jelas menang di kameranya yang masih lebih bagus, terutama di sisi perekaman videonya yang stabil dan smooth banget. HP ini juga cocok buat kalian yang mau nyobain iPhone tapi nggak mau langsung keluar duit belasan juta gitu kan. Menurut gua, iPhone 7 ini juga masih cocok buat kalian yang sebenarnya udah punya HP utama tapi nyari HP kedua buat sekedar sosmed mungkin, atau HP utama kalian kameranya kurang bagus mungkin. Nah, kalian bisa banget buat coba iPhone 7 ini. Ya udah, paling segitu aja review dari gua. Kalau misalkan kalian ada kritik dan saran, boleh aja komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.